Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ya naskuru syukran kasiran ilallah alladzi qad aftana nimatan wa hidayatan hadan istatiana jidami fi hadhil majmu'al mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali dalam membahas soal-soal latihan tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan pada kesempatan yang baik ini kita nanti akan membahas soal tes kompetensi bidang. Soal ini adalah soal variatif untuk persiapan tes P3K tahap kedua, Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan saja ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya. Dan bagi kawan-kawan yang belum bergabung di channel ini, manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten ataupun soal-soal terbaru dari Baihaqi Channel. Karena channel ini masih tetap membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan baik Bapak Ibu, kita langsung ke soal yang pertama. Sebelum kita ke soal yang pertama, seperti biasa mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke soal yang pertama. Sunnah adalah sumber hukum Islam yang utama setelah Al-Quran. Dalam agama Islam, sunnah lebih mengacu pada tindakan, sikap, ucapan, serta cara Nabi Muhammad SAW menjalani hidupnya. Dengan kata lain, sunnah merupakan garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, mencontohkan tata cara sholat, haji, dan puasa. Hal itu dikategorikan sebagai sunnah A. Qauliyah, B. Fi'liyah, C. Sifatiyah, D. Khuluqiyah, dan E. Tahririyah. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah B Bapak Ibu, yaitu termasuk dikategorikan sebagai sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan dan perilaku yang dilihat oleh para sahabat Rasulullah SAW. Perilaku tersebut yaitu adalah masalah ibadah, muamalah, dan sebagainya. Contohnya adalah cara Rasul melakukan sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah termasuk dikategorikan sebagai sunnah fi'liyah, B. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 2. Merupakan bentuk perbuatan, perkataan, atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak, dari bermacam-macam sunnah yang menempati urutan pertama yang kualitasnya paling tinggi adalah sunnah A. Hammiyah, B. Sifatiyah, C. Tahririyah, D. Fi'liyah, dan E. Qauliyah. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah E Bapak Ibu, yaitu termasuk atau bermacam-macam sunnah yang menempati urutan pertama yang kualitasnya paling tinggi adalah sunnah qauliyah. Pembahasannya dilihat dari tingkatannya, sunnah qauliyah menempati urutan pertama yang berarti kualitasnya lebih tinggi dari kualitas sunnah fi'liyah maupun tahririyah. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah E, yaitu kualitasnya paling tinggi adalah sunnah qauliyah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 3. Merupakan sendi-sendi kemasyarakatan yang telah diajarkan Rasulullah SAW dalam berdakwah, nilai-nilai yang dikembangkan dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk sikap dan tindakan secara Islami. Salah satu asas politik yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah al-adatul insaniyah, yang artinya adalah A. peri kemanusiaan, B. keadilan sosial, C. peri kemanusiaan dalam demokrasi,
D. Persatuan Islam, dan E. Persaudaraan Islam. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah A, yaitu peri kemanusiaan. Pembahasannya dilansir dari Ensiklopedia Britannica, salah satu asas politik yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah al-adatul insaniyah, yang artinya adalah peri kemanusiaan. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Mencari ilmu hukumnya wajib, dan sebagaimana jika kita berilmu maka di dunia kita berkehidupan dengan baik, karena ilmulah yang bisa mengontrol diri kita terhadap aktivitas di dunia. Orang yang berjuang di bidang ilmu pengetahuan dalam agama Islam disamakan dengan A. Orang yang beribadah untuk dirinya dan untuk orang lain. B. Orang yang berzikir yang selalu ingat akan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Orang yang belajar dalam menghadapi musibah dalam menuntut ilmu yang lurus. D. Orang yang berjihad di medan perang demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan E. Orang yang berijtihad di jalan kebenaran. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Orang yang berjuang di bidang ilmu pengetahuan dalam agama Islam disamakan dengan, untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah C Bapak Ibu, yaitu orang yang belajar dalam menghadapi musibah dalam menuntut ilmu yang lurus. Orang yang berjuang di bidang ilmu pengetahuan dalam agama Islam disamakan dengan orang yang belajar dalam menghadapi musibah dalam menuntut ilmu yang lurus. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah C Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 5. Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi. Bagi yang muda harus menghormati yang tua, dan yang tua mengasihi yang muda. Anak-anak harus taat dan hormat kepada kedua orang tuanya, sementara orang tua menyayangi anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sahabat Ansor dan Muhajirin hidup rukun dan bersaudara. Adanya persaudaraan ini disebabkan oleh A. Sahabat Ansor dan Muhajirin masih dalam satu ikatan keluarga. B. Sahabat Ansor dan Muhajirin masih dalam satu ikatan suku. C. Sahabat Ansor dan Muhajirin terikat dalam satu ikatan iman. D. Sahabat Ansor dan Muhajirin terikat dalam satu ikatan bisnis. Dan E. Sahabat Ansor dan Muhajirin terikat dalam satu ikatan takwa. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah C Bapak Ibu, yaitu sahabat Ansor dan Muhajirin terikat dalam satu ikatan iman. Sahabat Ansor dan Muhajirin hidup rukun dan bersaudara. Adanya persaudaraan ini disebabkan karena sahabat Ansor dan Muhajirin terikat dalam satu ikatan iman. Untuk jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Rasulullah SAW membentuk satuan tentara untuk berjaga-jaga agar Madinah tetap aman. Jika ada ancaman keamanan, Rasulullah SAW bersama para sahabat gigih berjuang mempertahankan dan melindungi penduduk Madinah. Namun pada saat kondisi aman, para sahabat rajin tafaquh fiddin, belajar mendalami agama. Pada kehidupan saat ini kondisi bangsa Indonesia aman sehingga patut disyukuri. Berikut ini pernyataan yang tepat adalah A. Siswa-siswi madrasah ikut berlatih menjaga keamanan bersama TNI dan Polri. B. Siswa-siswi madrasah ikut ronda siskamling. C. Siswa-siswi madrasah belajar dengan tekun dan rajin. D. Siswa-siswi madrasah ikut patroli keamanan sekolah. Dan E. Siswa-siswi madrasah belajar dengan tekun dan berambisi dengan positif. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2,
1. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah C Bapak Ibu, yaitu siswa-siswi madrasah belajar dengan tekun dan rajin. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7. Sistem perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Fondasi ekonomi kaum muslimin di Madinah sangat kuat karena Rasulullah SAW mengajarkan a. Berdagang dengan jujur, rajin zakat dan infak, bekerja keras dan melakukan monopoli dagang. B. Berdagang di pasar, rajin zakat dan infak, bekerja keras dan anti monopoli dagang. C. Berdagang dengan jujur, rajin zakat dan infak, bekerja keras dan anti monopoli dagang. D. Berdagang di pasar, rajin zakat dan infak, bekerja keras dan melakukan monopoli dagang. Dan E. Pajak tanah yang dipungut dari kaum muslimin untuk non muslim. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah C, yaitu berdagang dengan jujur, rajin zakat dan infak, bekerja keras dan anti monopoli dagang. Pembahasannya, pondasi ekonomi kaum muslimin di Madinah sangat kuat karena Rasulullah SAW mengajarkan berdagang dengan jujur, rajin zakat dan infak, dan bekerja dengan keras dan anti monopoli dagang. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah C. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Dalam Piagam Madinah diatur hubungan sosial keagamaan sehingga menjadi dokumen penting kenegaraan. Di bawah ini yang sesuai dengan isi Piagam Madinah adalah A. Masyarakat muslim dilindungi melaksanakan ajaran agamanya sementara masyarakat non-muslim dibatasi. B. Masyarakat muslim dilindungi melaksanakan ajaran agamanya sementara masyarakat non-muslim dibebaskan melaksanakan ajaran agamanya dengan meminta izin Rasulullah SAW terlebih dahulu. C. Masyarakat muslim dilindungi melaksanakan ajaran agamanya sementara masyarakat non-muslim juga diberi kebebasan melaksanakan ajaran agamanya. Dan D. Masyarakat muslim dibatasi melaksanakan ajaran agamanya sementara masyarakat non-muslim bebas menjalankan agama yang dianutnya. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah C. Dalam Piagam Madinah diatur hubungan sosial keagamaan sehingga menjadi dokumen penting kenegaraan. Di bawah ini yang sesuai dengan isi Piagam Madinah adalah masyarakat muslim dilindungi melaksanakan ajaran agamanya sementara masyarakat non-muslim juga diberi kebebasan melaksanakan ajaran agamanya. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah C. Kita lanjut soal nomor 9. Rasulullah SAW menjalankan hidup damai dengan masyarakat non-muslim. Hal ini karena A. Non-muslim mau hidup berdampingan yang diikat dalam satu janji hidup bersama dalam satu kesatuan bangsa atau negara. B. Rasulullah SAW mengalah dengan non-muslim karena sahabat Rasulullah SAW masih lemah. C. Para sahabat Rasulullah SAW tidak mau berperang dengan non-muslim di Madinah. D. Non-muslim Madinah pada saat Rasulullah SAW hijrah semuanya langsung memeluk agama Islam. Dan E. Rasulullah SAW mengalah dengan non-muslim karena sahabat Rasulullah SAW masih lemah dalam menerima agama Islam. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat, Rasulullah SAW menjalankan hidup damai dengan masyarakat non-muslim. Hal ini karena untuk jawaban yang tepat adalah A. Non-muslim mau hidup berdampingan dengan yang diikat dalam satu janji hidup bersama dalam satu kesatuan bangsa atau negara.
Jadi Rasulullah SAW menjalankan hidup damai dengan masyarakat non-muslim. Hal ini karena non-muslim mau hidup berdampingan yang diikat dalam satu janji hidup bersama dalam satu kesatuan bangsa atau negara. Untuk jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut soal nomor 10. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada saat A. Rasulullah SAW beserta 1.400 sahabatnya berjalan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian istirahat di desa Hudaybiyah. B. Rasulullah SAW beserta 10.000 sahabatnya berjalan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, kemudian istirahat di desa Hudaybiyah. C. Rasulullah SAW beserta 1.400 sahabatnya berjalan menuju Mekah untuk berperang melawan kaum kafir Quraisy, kemudian beristirahat di desa Hudaybiyah. Dan D. Rasulullah SAW beserta 10.000 sahabatnya berjalan menuju Mekah untuk berperang melawan kaum kafir Quraisy, kemudian istirahat di desa Hudaybiyah. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah A, yaitu perjanjian Hudaybiyah terjadi pada saat Rasulullah SAW beserta 1.400 sahabatnya berjalan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian istirahat di desa Hudaybiyah. Untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 11. Dalam perjanjian Hudaybiyah awalnya tertulis nama Muhammad sebagai utusan Allah, Muhammad Rasulullah. Kemudian pihak kaum kafir keberatan karena mereka tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun merubah kata utusan Allah Rasulullah menjadi Muhammad anaknya Abdullah atau Muhammad ibnu Abdullah. Pada saat kondisi saat ini, berikut ini sikap yang tidak sesuai dengan sikap Rasulullah tersebut adalah A. Menghormati keyakinan dan agama orang lain. B. Menjalin komunikasi yang baik dengan muslim dan non-muslim. C. Mempertebal iman, memperkuat ibadah dan menjaga kerukunan. Dan D. Meningkatkan syiar Islam dengan meremehkan simbol-simbol agama Islam. Jadi berikut ini Bapak Ibu, sikap yang tidak sesuai dengan sikap Rasulullah tersebut di atas adalah 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah A. Menghormati keyakinan dan agama orang lain. Sikap yang tidak sesuai dengan sikap Rasulullah tersebut adalah menghormati keyakinan dan agama orang lain. Untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 12. Rasulullah SAW menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim melalui surat yang dibawa oleh utusannya. Raja-raja tersebut ada yang menerima surat dengan baik dan ada pula yang merobeknya. Sebagian raja ada yang memuliakan utusan yang membawa surat dan ada pula raja yang menganiayanya. Dari peristiwa tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Surat yang dibawa utusan adalah dokumen negara lain yang tidak harus dihormati. B. Utusan negara yang membawa surat hanyalah utusan bawahan sehingga tidak perlu dihormati. C. Hubungan diplomasi sangat penting sehingga baik surat maupun utusan harus dimuliakan meskipun tidak harus menyetujui isi surat tersebut. D. Hubungan diplomasi sangat penting sehingga baik surat maupun utusan harus dimuliakan dan apa yang ada di dalam surat harus disetujui sepenuhnya. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 12 adalah C, yaitu hubungan diplomasi
sangat penting, sehingga baik surat maupun utusan harus dimuliakan meskipun tidak harus menyetujui isi surat tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan soal latihan tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan terima kasih, mudah-mudahan soal ini ada manfaatnya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kami cukupkan soal sampai di sini terlebih dahulu. Kita sambung nanti di lain hari. Kami akhiri, azallahu wa iyyakum wa afa minkum. Wassalamu Allah